Kita ke informasi pertama, saudara. Israel merilis video serangan udara yang menghantam fasilitas militer Iran beserta rudal peluncurnya. Israel mengatakan serangan itu menghancurkan 2 jet tempur F-5 milik Angkatan Bersenjata Iran di Bandara Dezful, Iran. Di hari sebelumnya, Israel juga mengaku telah menetralisasi 8 peluncur rudal yang 6 diantaranya disinyalir siap menyerang wilayah Israel. Tentara Israel mengklaim telah menghantam puluhan target militer Iran menggunakan 20 jet tempur Angkatan Udara pada Sabtu lalu. Saling serang ini menandakan eskalasi ketegangan antar kedua negara. Sementara itu, Iran menyerang daerah Israel Utara menggunakan rudal usai Amerika Serikat mengebom 3 situs nuklir Iran pada Sabtu malam. 16 orang terluka akibat serangan ini dan sejumlah bangunan di kota Tel Aviv hancur. Tak lama setelah Iran meluncurkan rudal ke wilayah Israel Utara dan Selatan, Israel juga mengumumkan telah membalas serangan Iran menggunakan jet tempur yang menargetkan fasilitas militer Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres khawatir atas serangan militer Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Serangan ini berpotensi memperparah ketegangan kawasan dan juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional. In this very chamber, I made a direct appeal. Give peace a chance. That call was not heeded. Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, I have repeatedly condemned any military escalation in the Middle East. The people of the region cannot endure another cycle of destruction. And yet, we now risk descending into a rat hole of retaliation after retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Sejumlah aksi unjuk rasa disuarakan warga Amerika Serikat yang mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat yang menyerang 3 situs nuklir Iran. Kerumunan orang berkumpul di luar gedung Washington Post sebelum berbaris menuju Gedung Putih, memegang tanda dan spanduk melambaikan bendera Palestina dan Iran dan meneriakkan slogan-slogan anti-perang. Tak hanya di Amerika, aksi unjuk rasa mengecam serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran juga berlangsung di London, Inggris. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran sangat berisiko terhadap warga sipil, sebab radiasi nuklir yang bocor dapat membahayakan keselamatan. Di ibu kota Filipina, Manila, pengunjuk rasa juga berkumpul untuk menyuarakan keberatan mereka. Serangan Amerika Serikat ke Iran bisa membuat Iran membalas serangan yang dapat memicu konflik regional yang lebih luas. Sebelumnya, Amerika Serikat turun tangan di perang Israel dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat, terutama terhadap 3 fasilitas utama nuklirnya. Abbas tegaskan tindakan Amerika Serikat keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves
all options to defend its security interests and people. Serangan rudal Iran pun diluncurkan secara intens sejak serangan pertama kali dilakukan terhadap Iran yang dilakukan Israel 13 Juni lalu. Ketegangan kemudian semakin meningkat terlebih setelah serangan dilakukan Amerika Serikat yang menargetkan 3 lokasi fasilitas nuklir Iran. Sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengkritisi serangan itu dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, terkait serangan Amerika Serikat ke Iran, Menko Polhukam Budi Gunawan memberikan sejumlah tanggapan. Dari rilis resmi yang diterima Kompas TV, Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan perlindungan WNI di negara-negara Timur Tengah dan segera menyiapkan rencana kontingensi dan evakuasi. Gelombang pertama, WNI dari Iran berjumlah 29 orang disebar dalam 3 penerbangan komersial berangkat dari Baku, Azerbaijan pada tanggal 23 Juni 2025 dan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025 sore hari. Pemerintah juga terus mengantisipasi perkembangan situasi untuk evakuasi lanjutan. Pemerintah Indonesia juga mendorong semua pihak untuk kembali ke meja perundingan untuk mencapai penyelesaian konflik permanen. Pemerintah Indonesia mengevakuasi 97 orang dari Iran setelah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan tersebut. Hingga hari Minggu, ke-97 orang itu sudah berada di Baku, Azerbaijan. Eskalasi perang Iran-Israel makin meningkat. Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI yang berada di Iran bersedia dievakuasi. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Juda Nugraha menyebut masih ada sekitar 250 WNI di kota Qom Iran yang menolak evakuasi karena merasa wilayah tersebut aman dari serangan Israel. Namun Kemenlu mengimbau WNI di Iran tidak menunggu sampai konflik meluas. Sebagian memang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran karena merasa masih aman. Memang kita pahami mayoritas WNI kita yang ada di kota Qom, ya, sejumlah sekitar 250-an memang relatif tidak diserang. Namun sekali lagi kami selalu menyampaikan potensi eskalasi ke depan dapat tinggi. Tadi kita selalu menghimbau ya bagi yang tetap menetap agar mengurangi pergerakan keluar rumah untuk hal-hal yang non esensial dan sedapat mungkin mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Jangan menunggu sampai situasi menjadi keotik, karena tentu ketika suasananya sudah semakin keotik, kemampuan KBRI akan sangat terbatas untuk bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan. Sebelumnya pada Sabtu 21 Juni, Kemenlu telah mengevakuasi sebanyak 97 WNI dari total 386 WNI di Iran. Evakuasi WNI dilakukan lewat jalur darat dari Teheran menuju kota di perbatasan di Azerbaijan. Setelah itu, WNI dijemput oleh petugas KBRI dan dibawa ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Mereka menggunakan 4 bus dan mobil menempuh perjalanan selama 16 jam. Setelah beristirahat di Baku, WNI akan diterbangkan ke Jakarta pada 23 Juni. Potensi eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat untuk melindungi dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda di Kompas Siang, Saudara, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Biro SDM Polda Sumatera Barat mendatangi rumah orang tua korban mutilasi di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Polisi memberikan konseling psikologis dalam bentuk trauma healing atau pemulihan trauma bagi keluarga korban.